wabarakatuh. Tadi salah satu kelompok kalian sudah memaparkan mengenai hidup yang benar. Nah, diantaranya ada beberapa cara untuk mendapatkan hidup yang bermakna, yaitu saling berbagi, bersikap menghargai orang lain, memiliki kepedulian, dan begitu banyak. Diantaranya juga ucapan terima kasih, pandai memaafkan, ya. Tapi dari sekian banyak dari uraian ini sifatnya masih bersifat umum. Hal-hal yang baik yang kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kita orang yang bermasyarakat. Tapi sebagai orang yang beriman, yang namanya dikatakan hidup yang bermakna itu pertama, orang itu tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Itu yang inti. Ya, kenapa? Karena sholat fardu merupakan salah satu amal perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali di akhirat, di alam kubur saat kita dibangkitkan. Nanti yang ditanya itu bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita baik, berarti amal perbuatan yang lain pun baik. Ya, yang kedua apa? Kita sudah rajin mengaji belum? Setiap hari berapa ayat yang kita baca? Sudahkah kalian menanamkan di hati kalian? Hari ini berapa ayat yang kalian baca? Belum pernah, Bu. 1 minggu. Kita alhamdulillahnya di sekolah yang namanya tadarus itu sampai 3 kali, ya kan? Di hari Selasa, Rabu, dan hari Jumat, ya kan? Itu merupakan sarana yang diberikan fasilitas sekolah supaya kalian itu hidupnya lebih bermakna. Untuk menguji diri kalian, benar gak sih hidup saya bermakna? Kamu bisa berusaha bagaimana setiap pagi saat tadarus, bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Baik itu hanya surat pendek yang terdiri hanya dari beberapa ayat, ataupun dari surat yang panjang yang kalian baca hanya 20-30 ayat. Itu akan membawa makna tersendiri. Yang ketiga apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang keempat apa? Berbuat baik kepada sesama, teman sekelas nih. Peduli sama teman. Jangan cuek aja kalau teman susah. Jangan ada iseng sama teman. Suka membantu. Jadi pada hakikatnya hidup bermakna dalam Islam adalah bagaimana orang bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan ibadah, sholat, dan membaca Al-Quran, juga berbuat baik kepada orang tua dan berbuat baik kepada sesama. Dengan berbuat baik semua itu berarti sudah berbuat baik pada diri sendiri. Jadi hal-hal ini merupakan hal-hal yang sifatnya umum, yang memang kalau kalian berbuat baik itu akan kembali lagi pada kalian. Contohnya, ketika kalian diberi oleh teman kalian berupa hanya 1 pulpen, itu kan barang yang harganya sebenarnya murah, 4.000 atau 3.000 udah dapat, ya kan? Tapi ketika kamu mengucapkan terima kasih kepada teman kamu yang memberi, itu teman kamu merasa senang, ya kan? Udah membuat senang. Sebaliknya kamu pun yang menerima pulpen itu merasa senang sekali, ya kan? Itu termasuk menyebabkan kita menjadi orang yang berusaha hidupnya lebih bermakna. Jadi banyak atau tidak hal yang bisa kita lakukan untuk bermakna hidupnya? Banyak. Jadi sering-seringnya kita berbuat baik agar hidup lebih bermakna. Dan jangan pernah lupa untuk selalu beribadah kepada Allah, supaya kita hidupnya bermakna di dunia menuju akhirat. Kenapa? Karena hidup hanya sesaat dan tidak akan diulang kembali, walaupun hanya 1 detik. Jangankan 1 hari, 1 detik aja gak bisa. Contoh, Nurdin yang sekarang sama Nurdin yang tadi pagi itu beda. Kenapa beda? Nurdin yang tadi pagi itu belum maju presentasi, belum tahu kita kemampuan dia di depan bagaimana. Tapi ketika dia udah maju, kita bisa melihat bagaimana dia memaknai hidupnya, bahwa dia bisa menyampaikan dakwah, ya kan? Oke, demikian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.